kamu hari ini? Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sehat saja. Dan terima kasih sebab kamu masih setia bersama dengan The Sheila Story. Saya tidak tahu lah guys, sebab asal saya buat video mesti saya ada gangguan. Sebab itulah sebelum-sebelum nih kan, saya punya konten ataupun video saya pendek-pendek semua. Saya ambil yang singkat saja, sebab asal saya buat video saja mesti ada gangguan. Macam yang sekarang nih, asal saya buat video mesti ada gangguan. Jadi saya tidak masa untuk buat video, merekam video. Jadi saya rasa macam baru hari ini saya ada masa untuk buat video, tapi masih juga ada gangguan. Sabar Koshila, sabar. So hari ini saya akan kembali dengan kisah seram saya lagi. Dan hari ini saya mau menceritakan tentang satu kisah seram yang betul-betul terjadi ataupun kisah benar terjadi kepada satu buah keluarga di mana anak dia pernah disorok ataupun disembunyikan oleh makhluk halus yang dipanggil bunian. Sebenarnya kisah ini macam sudah lama terjadi, sekitar mungkin lebih daripada 10 tahun yang lalu, di mana seorang gadis yang mengungsikan cerita dia, pengalaman dia, tapi bukan dia, tapi kakak dia mengalami hal ini, di mana dia disorok oleh bunian selama 2 hari di sekitar rumah dia sahaja. Dan juga cerita ini sebenarnya agak panjang juga, tapi saya akan pendekkan cerita ini. Saya ambil part-part yang saya rasa perlu, dan yang tidak perlu itu saya rasa kita cut saja. So guys, mari kita teruskan dengan kisah seram kita. Kita ambil mood seram hari ini. So, let's go. Seorang gadis nih yang saya namakan dia Lala, bukan nama sebenar. Dia menceritakan, berkongsi tentang pengalaman kakak dia sendiri pernah disembunyikan bunian ataupun makhluk halus selama 2 hari. Cerita ini bermula di mana mereka sewaktu itu tinggal di satu buah kampung yang belum ada elektrik waktu itu, dan juga rumah mereka ini dikelilingi oleh pokok getah, kebun getah, dan juga ada bukit kecil di belakang rumah mereka. Kisah ini bermula di mana si Lala dan juga kakak dia sedang bermain di kebun getah pada waktu petang. Macam kebiasaan, setiap hari mereka akan selalu bermain di pokok getah ataupun di kebun getah macam biasa setiap hari. Dan pada satu hari itu, mereka sedang bermain di kawasan kebun getah. Tiba-tiba si Lala perasan yang kakak Denny pada masa itu sedang mereka bermain tuh, dia perasan kakak Denny, dia macam pelik daripada kebiasaan. Jadi dipendekkan cerita, sekitar jam 4 pagi itu, kakak si Lala nih bangun untuk menuju di tandas. Jadi si Lala nih pun menawarkan diri dia untuk kasih kawan kakak si Lala nih lah. Tapi kakak si Lala cakap, tidak payahlah, kau tidur saja, sebab besok kau mau pergi sekolah. Jadi si Lala nih pun sambung tidur baliklah. Jadi kebesokan pagi dia sekitar jam 6 begitu, jam 6 pagi, di mana adik-adik si Lala yang lain dan juga si Lala sendiri sudah bangun untuk siapkan diri untuk pergi di sekolah. Jadi masa itu baru si Lala perasan yang kakak dia tidak ada di rumah, di tandas tiada, di bilik tiada, di ruang tamu tiada, di sekeliling rumah pun tiada. Dan mereka coba panggil kakak si Lala nih, kakak, kamu di mana? Kakak. Selepas mereka panggil kakak si Lala nih berkali-kali, tetapi tiada yang menyahut langsung. Jadi ibu bapak si Lala ini pun bertanyakan kepada jiran-jiran yang tidak jauh daripada rumah mereka. Tetapi apa yang jiran itu cakap, yang mereka ada nampak seorang membawa lampu suluh menuju ataupun berjalan di bukit belakang rumah si Lala pada waktu pagi bertemankan 3 ekor ayam. Jadi selepas itu, keluarga si Lala ini pun melaporkan kepada pihak polis dan juga ketua kampung di kampung tersebut. Dan pada satu malam, mama si Lala ini pula termimpi yang kakak dia itu, kakak si Lala nih sedang berada di kebun getah. Jadi mereka menguatkan lagi pencarian mereka di kebun getah itu. Jadi mereka melakukan pelbagai cara untuk mencari si kakak si Lala nih. Mereka juga melakukan
sholat dan juga melaungkan azan di tempat itu. Tetapi sedang mereka melaungkan azan di tempat itu, tiba-tiba salah satu daripada mereka itu tidak sadarkan diri dan berkata-kata, "Jangan ganggu tempat ini." Apa yang terjadi? Mereka tidak berputus asa, mereka tetap melanjutkan pencarian mereka, melaungkan azan di tempat itu. Dan tidak lama kemudian, mungkin sekitar beberapa jam kemudian, mereka menjumpai kakak si Lalah nih di celah-celah batu dekat dengan kebun getah tersebut. Bila mereka panggil kakak si Lalah nih, panggil banyak kali, tidak menyahut. Apa yang mereka nampak, kakak si Lalah nih sedang duduk dan sedang bercakap sendirian. Tetapi apa yang pelik, kata si Lalah nih, malam sebelum kakak si Lalah nih hilang, dia masih ingat lagi masa itu kakak dia memakai pakaian warna hitam dan juga seluar panjang. Tetapi setelah mereka menjumpai kakak si Lalah nih di celah-celah batu itu, dia mendapati bahwa kakak si Lalah masa itu sedang memakai baju kurung serba kuning. So guys, itu saja saya punya kisah seram untuk hari ini. Terima kasih sebab kamu mungkin sudi menonton video saya, mendengar saya bercerita segala kekurangan dan juga mungkin terlebih di dalam video saya mohon minta maaf, dan juga terlebih lagi kepada Tuan punya badan cerita ini. Sekiranya mungkin cerita ini ada yang kurang, ada yang lebih, saya minta maaf semua, saya minta maaf sangat-sangat. So guys, macam mana, apa pendapat kamu tentang nih? Apakah kamu percaya tentang kehadiran ataupun mungkin adanya makhluk seperti bunian di dalam dunia ini? Seperti yang kita tahu sebelum-sebelum nih, banyak cerita tentang makhluk bunian ini menggoda para manusia, ada juga yang disorok sampai tidak kembali. Ada satu cerita di mana si Acap. Si Acap nih, dia hilang secara tiba-tiba semasa dia mendaki di mana ya, saya sudah lupa kejadian tuh, tapi dia sampai sekarang kalau tidak silap saya masih belum dijumpai, dan banyak ramai yang percaya bahwa si Acap nih disembunyikan oleh bunian. Bagi saya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai kuasa yang lagi besar daripada si iblis ataupun setan. Kita percaya benda itu ada, tetapi jangan kita tunduk kepada benda itu. Kita jangan terlalu percaya bahwa benda itu boleh melukai kita atau boleh buat kita tunduk kepada apa yang mereka buat dengan kita. Sebab kita ada Tuhan yang lagi besar kuasa daripada mereka. Oke guys, saya rasa saya sudah membebel terlalu lama di sini. Terima kasih sekali lagi sebab kamu setia bersama dengan saya hingga akhir video ini, dan kita jumpa di next video saya akan datang. Bye.